Bagi sobat YouTube yang baru tahu channel Kholek Sagusanov ini, saya sampaikan selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan tekan tombol warna merah. Kemudian, biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Haji Abdul Kholik Eskom sebagai narasumber, yang kami hormati kepada Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena kita dapat hadir dalam acara webinar pemanfaatan Filmora dalam pembuatan video pembelajaran dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, sang perombak kultur sosial dan zaman dan ilmu pengetahuan sampai sekarang ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar hari ini yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 November tahun 2020 pada pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, yang dengan tema pemanfaatan Filmora dalam pembuatan video pembelajaran. Baiklah, sebelum saya memulai acara, saya akan membacakan rangkaian acara yang dimulai dengan pembukaan, kedua materi seminar dari narasumber, tiga penutup. Perkenalkan, saya Faiko Muhimah yang akan memandu acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya persilahkan kepada narasumber master kita, Bapak Haji Abdul Kholik Eskom, yang akan memberikan materinya. Kepada Bapak Haji Abdul Kholik Eskom, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu para peserta webinar di kesempatan yang baik ini. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, di Jumat barokah ini kita dipertemukan kembali dalam suasana webinar yang akan berbagi tentang pembuatan video pembelajaran menggunakan software Filmora. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti kembali kegiatan webinar di pagi ini. Tentunya ini adalah satu rasa kebahagiaan kami ketika bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua di seluruh wilayah Indonesia. Tak lupa kami sampaikan juga kepada sobat kami, kepada partner kami di SMK Negeri 1 Bangil, Bu Faik Muhimah, yang sudah 3 kalinya mengantarkan acara ini dengan luar biasa. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Faik Muhimah. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan ini kami ingin berbagi tentang bagaimana membuat video pembelajaran untuk anak-anak kita. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa saat ini guru-guru kita sudah banyak sekali yang berbagi
informasi, berbagi media, berbagi pengetahuan menggunakan sarana video. Pada saat dulu, video ini adalah hal yang mungkin tidak mudah dibuat oleh sebagian guru. Namun hari ini justru sebaliknya, para guru sudah senantiasa saling berbagi, menghiasi sosial media kita untuk berbagi tentang apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Nah, semangat ini tentu saja nanti akan terus kita gelorakan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu gak usah khawatir bahwa peserta didik kita hari ini itu sudah sangat luar biasa. Untuk membuat video-video seperti ini, mereka tidak hanya bergantung kita sebagai guru pengajarnya. Kita bertugas untuk mengantarkan mereka bagaimana mereka membuat video-video yang berhubungan dengan hal yang positif, hal-hal yang inovatif, hal-hal yang kreatif. Sehingga apa yang dikaryakan oleh anak-anak kita ini nanti bisa dinikmati oleh seluruh orang di dunia. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengajar, sebagai guru, tentunya kita senantiasa juga harus tahu apa yang sebetulnya dilakukan untuk membuat sebuah media video. Jadi Bapak Ibu, di webinar kali ini kami ingin berbagi ini sebetulnya bukan hanya untuk kebutuhan Bapak Ibu sebagai bahan untuk mengajar ke anak-anak, tetapi ini juga akan menjadi portofolio dari Bapak Ibu manakala Bapak Ibu bisa membuat sebuah video yang menggambarkan tentang ide-ide dari Bapak Ibu, tentang gagasan-gagasan yang nanti Bapak Ibu tuangkan ke dalam sebuah video. Saat ini pembuatan video untuk menuangkan ide dan gagasan, serta hal yang sifatnya teknis, tutorial misalnya, itu sudah sangat lumrah digunakan oleh dunia pendidikan kita. Dan kita tahu di YouTube hari ini sudah banyak ratusan hingga ribuan guru Indonesia yang sudah menjadi pembuat konten di channel YouTube. Kenapa kok channel YouTube? Karena memang itu yang dikenal masyarakat, itu yang dekat dengan mereka. Bahkan anak kami yang kecil pun itu sudah menggunakan YouTube sebagai sarana untuk dia mengeksplor kemampuannya dengan cara belajar dari sumber-sumber yang baik tentu saja di YouTube. Karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mampu membuat video yang mengedukasi, video yang menyampaikan gagasan-gagasan dan ide-ide dari Bapak Ibu, tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dan tentu saja akan mendekatkan Bapak Ibu dengan siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita tentu saja punya akses untuk mengakses video dari guru-guru lain di luaran sana. Tetapi manakala video itu dihasilkan dari tangan Bapak Ibu, dari pemikiran Bapak Ibu, tentunya mereka akan punya kebanggaan. Dan bisa jadi dari melihat video Bapak Ibu, maka anak-anak ini akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Membuat video mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya bercerita tentang kehidupan sehari-harinya di rumah melalui vlog, ya, video yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Tentu sisi positifnya adalah bahwa ini adalah menggali kemampuan peserta didik kita, kemampuan anak-anak kita untuk mulai belajar berbicara di hadapan kamera. Bapak Ibu, berbicara di hadapan kamera tidak harus masuk di televisi hari ini. Cukup Bapak Ibu menyediakan handphone seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan handphone yang sehari-hari saya pakai untuk komunikasi, untuk WhatsApp, untuk melihat YouTube dan seterusnya. Tapi sekaligus ini saya gunakan untuk membuat video yang ada di channel yang saya buat ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk bisa menginspirasi, untuk bisa mengajak orang, untuk bisa mengajak siswa-siswi kita untuk melakukan hal yang kita inginkan, tentu saja hal yang positif kan, karena kita posisinya adalah sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Kita tidak perlu menyediakan hal-hal yang mahal untuk membuat itu semua. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari peralatan yang kita punya,
Yang penting bahwa ini bisa bermanfaat buat orang lain. Langsung saja Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan di pagi ini? Bahwa pagi ini kita akan menggunakan salah satu software video editing, yaitu Filmora. Saya sampaikan Bapak Ibu kenapa salah satu, karena memang editing video itu menggunakan software yang banyak ragamnya. Dari mulai yang sederhana, yang simple, yang sekali kedip jadi, sampai yang kelas menengah. Kelas menengah ini antara kelas instan dan yang kelas pro. Jadi mungkin sekedar sharing Bapak Ibu, untuk yang kelas pro tentu Bapak Ibu pernah mendengar Adobe Premiere, ya, Adobe Premiere Pro, kemudian software-software pro yang lain yang kebetulan memang saya menggunakan Adobe Premiere Pro, jadi saya sangat familiar dengan kata Adobe Premiere Pro ini Bapak Ibu. Nah, ada software-software yang ringan, software-software yang langsung dipakai, misalnya bawaan Windows ada Movie Maker ya. Jadi Movie Maker ini sudah dibawa, sudah menjadi bundling dari Windows yang Bapak Ibu buat. Silakan dieksplor. Tentu saja Bapak Ibu, kualitas yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tetapi ketika sebuah software itu sudah sangat profesional, ada kalanya biasanya minta spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Kemudian menunya begitu banyak sehingga kita melihatnya terkesan rumit. Sementara yang di posisi level instan ini menunya simple, biasanya capture atau import video, kemudian proses cutting, kemudian diekspor atau dirender. Nah Bapak Ibu, Filmora adalah kelas tengah menurut saya. Jadi dia mudah penggunaannya, tetapi hasilnya sudah semi pro. Saya menggunakan Filmora ini dari beberapa video yang saya taruh di channel saya. Tidak semuanya memang, sebagian besar memang saya menggunakan Adobe Premiere. Tetapi penggunaan Filmora ini seringkali saya gunakan ketika saya butuh kecepatan untuk melakukan proses render, kecepatan tuntutan ketika video ini harus dibikin secara kejar tayang. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam kita menginstal Filmora, kebetulan Filmora yang terakhir ini yang saya install di laptop itu sudah ada video capture-nya. Jadi pada saat saya melakukan pembuatan media pembelajaran ataupun apapun yang membutuhkan sebuah capture dari tampilan yang ada di layar laptop saya, maka ini sudah sekaligus menjadi satu kesatuan. Yang dulu saya menggunakan Camtasia, apa keuntungannya ketika ini sudah menjadi bundling di satu software? Tentu saja akan ada satu komunikasi yang baik antara software capture-nya dan editingnya di Filmora, yang berakibat penerjemahan pada proses rendernya itu akan semakin baik dan akan terasa lebih cepat. Bahkan yang tak kalah penting di Filmora ini, kita tanpa perlu menyimpan di hard disk dulu, di PC dulu. Ketika kita punya koneksi internet yang cukup bagus, maka kita bisa langsung arahkan itu untuk masuk di YouTube kita. Tentu saja ini akan mempersingkat pekerjaan kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan Filmora ini, maka kita menggunakan PC Bapak Ibu atau laptop, bukan HP. Kalau menggunakan HP, kita perlu menginstal dulu atau mengunduh dulu di Play Store aplikasi namanya Filmora Pro. Tapi kali ini kita akan menggunakan laptop untuk membuat video ini menggunakan Filmora ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke teknisnya, nanti yang akan kita lakukan adalah pertama kita coba untuk membedah apa itu Filmora dan bagaimana teori menggunakannya. Kemudian nanti di akhir kita akan langsung praktek bagaimana Filmora itu
mempunyai fitur-fitur yang cukup menarik yang nanti bisa kita explore lebih lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjadi peserta di webinar kali ini, seperti biasa Bapak Ibu kami akan berikan sertifikat Bapak Ibu kepada semua saja yang sudah melihat video ini, yang sudah mengikuti webinar ini, maka akan ada sertifikat kepada Bapak Ibu sebagai peserta. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menyelesaikan tugas, nanti kami akan membuat tugasnya apa? Kami minta Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran ya. Atau mungkin saya kasih keleluasaan video-video yang positif lainnya, bisa video vlog, bisa video apapun lah yang ingin Bapak Ibu tuangkan, video masak barangkali kan. Pada saat pandemi ini mungkin masak dengan keluarga dan seterusnya, silakan Bapak Ibu buat footage atau bahan untuk membuat video ini. Kami tidak membatasinya, tetapi kalau misalnya sekali jalan sebagai guru kita menyiapkan media, tentu ini juga akan menjadikan sebuah video yang baik untuk Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya lihat nanti adalah proses editingnya. Jadi bukan hanya hasil, tapi proses editingnya itu Bapak Ibu rekam. Tidak harus keseluruhan, tetapi Bapak Ibu bisa cuplik, mungkin persiapan, mungkin editing tengah, dan mungkin hasil akhirnya. Dan itu kami harap Bapak Ibu untuk menguploadnya di channel YouTube Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum mempunyai channel YouTube, bisa nanti dilihat di link di atas ini bagaimana untuk membuat channel YouTube. Untuk yang membuat channel YouTube di laptopnya nanti bisa dilihat di sini. Kemudian nanti untuk yang Bapak Ibu membuat channel YouTube-nya menggunakan handphone juga bisa dilihat di sini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu merasa kesulitan bagaimana mengcapture video, mengcapture proses yang Bapak Ibu lakukan, saya juga sudah menyediakan videonya dan Bapak Ibu bisa cek di sini untuk mempelajarinya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tugas yang nanti Bapak Ibu lakukan. Ada pertanyaan di grup Telegram, apakah sertifikat ini bermanfaat untuk kenaikan pangkat? Bermanfaat Bapak Ibu. Karena manakala Bapak Ibu menjadi peserta sebuah webinar atau seminar maksud saya, maka Bapak Ibu sertifikat itu akan ada nilainya untuk Pak, meskipun tidak besar karena memang ini adalah sudah mengacu kepada standar yang sudah dituangkan dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 bahwa peserta seminar atau webinar bisa mendapatkan sertifikat yang bernilai 0,1 JP untuk proses kenaikan pangkatnya. Namun manakala Bapak Ibu membuat video dan video itu nanti Bapak Ibu bisa lihatlah nggak begitu susah. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai 1 karena nanti kami akan membuatkan sertifikat tersendiri dengan nilai 32 jam pelajaran. Nah, ini semoga bisa Bapak Ibu pahami bahwa sebetulnya kami menghargai Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini dengan sertifikat yang Bapak Ibu bisa ambil sendiri. Ada yang bertanya juga, kok begitu murahnya, kok begitu mudahnya peserta mengambil sertifikat ini. Sesungguhnya pada saat Bapak Ibu mengisi data di sertifikat itu ada klausul yang saya ingin meyakinkan kepada pengambil sertifikat bahwa sertifikat ini adalah untuk peserta webinar. Karena itu ya webinarnya harus diikuti, seminarnya harus diikuti baru berhak mendapatkan sertifikat ini. Begitu juga untuk yang 32 jam ya Bapak Ibu harus membuat video dulu yang proses editnya kita bisa yakin bahwa itu memang sesuai dengan instruksi webinar ini, yakni menggunakan software Filmora. Begitu Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi webinar di pagi hari ini maksud saya. Bapak Ibu, Filmora ini dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama Wondershare.
Jadi Filmora Video Editor ini digunakan untuk memproses atau mengedit video, di mana proses pengeditan video dengan menggunakan Filmora ini relatif lebih mudah dan sederhana, tapi memiliki kualitas yang cukup powerful. Kemudian dalam menggunakan Filmora ini ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan, bahwa Filmora ini dia lebih ringan dibanding dengan software Pro. Pembandingan lebih ringan dengan software Pro ini karena hasil akhirnya memang tidak kalah dengan yang digunakan atau yang dihasilkan dari software Pro. Saya mencoba untuk membandingkan dengan software Pro yang sering saya gunakan, yaitu Adobe Premiere Pro. Di hasil dari Filmora ini tidak kalah baiknya untuk di pembuatan video. Kemudian, nah ini yang kedua ini yang tentu saja akan sangat mudah pengoperasiannya dibanding dengan Adobe Premiere misalnya. Nah, dengan kemudahan ini tentunya akan mudah diikuti oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, ini yang ketiga ini seperti yang saya sudah sampaikan di depan, bahwa proses editingnya bisa lebih cepat karena pengoperasiannya mudah, aplikasinya lebih ringan, rendernya juga lebih baik karena pada saat kita capture seperti ini, saya capture file PowerPoint seperti ini, maka pada saat dia diedit itu akan lebih cepat karena saya capture-nya juga menggunakan software Filmora. Jadi Filmora nanti pada saat kita menginstal, nanti ada software untuk editingnya dan ada software untuk screen video, screen layar seperti ini. Dan yang keempat, ini di Premiere Pro juga lebih banyak sih sebetulnya. Tetapi di Filmora ini dengan penggunaan pengoperasian yang mudah, efek yang disediakan juga banyak. Ada dua jenis efek yang disediakan di sana. Ada yang sudah dibundling, ada yang perlu kita download. Ya. Jadi ini adalah strategi Filmora. Tidak semua disiapkan secara bundling, karena kalau semua disiapkan tentu filenya akan membengkak. Dan bisa jadi ada efek-efek yang memang tidak dibutuhkan oleh penggunanya, karena itu pengguna dikasih pilihan. Jika membutuhkan, maka bisa di download. Nah, selanjutnya ini yang saya gunakan adalah Filmora 9. Filmora 9 ini Filmora yang baru. Karena baru tentu dia akan punya kapasitas yang lebih besar filenya dari Filmora sebelumnya. Nah, di Filmora 9 ini sistem yang bisa digunakan Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 64 bit maksud saya. Tetapi saya juga melihat ada kawan-kawan yang menginstal di 32 bit. Ya, nanti mungkin untuk aplikasinya bisa Bapak Ibu bisa berbagi di grup Telegram. Kemudian prosesor di laptop yang digunakan atau PC yang digunakan sebaiknya Intel Core i3 yang atau mungkin lebih baik lagi kalau misalnya menggunakan multi-core prosesor dengan kecepatan 2 GHz atau yang lebih tinggi. Kemudian di video itu Bapak Ibu, saya sih menyarankan untuk kebutuhan YouTube itu sudah cukup kalau misalnya formatnya menggunakan high definition atau HD atau video HD. Tetapi hari ini juga sudah mulai marak video dengan format 4K. Nah, tentu saja kalau membuat video 4K, Bapak Ibu kami sarankan untuk menggunakan Intel generasi ke-6 atau yang lebih baru lagi untuk CPU-nya. Karena memang video 4K ini video yang ya lumayan berat kan gitu. Tetapi saat ini video high definition atau HD ini juga masih enak untuk ditonton di YouTube. Kemudian RAM yang digunakan minimal 4 GB RAM, 8 GB itu disarankan kalau misalnya mau membuat video dengan format high definition atau 4K. Kemudian untuk grafiknya sebaiknya menggunakan Intel
high definition graphic 5000 atau yang lebih baru, atau kalau misalnya menggunakan Nvidia GeForce pakai GTX 700 atau yang lebih baru, atau kalau misalnya menggunakan AMD Radeon pakai yang tipe R5 atau yang lebih baru. Kemudian untuk standarnya bisa menggunakan 2 GB ya, virtual RAM, atau lebih baik lagi kalau 4 GB byte itu pada saat kita akan membuat video high definition atau 4K. Kemudian untuk kapasitas ya minimal 10 GB ya untuk menginstal ini. Tetapi hari ini kalau harddisk ini nggak adalah 10 GB. Paling tidak hari ini tuh sudah 500 ya, 500 GB ya. 500 GB. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya harddisk ini. Tetapi mungkin jika Bapak Ibu menggunakan harddisk SSD atau solid state disk ini, itu akan lebih lancar, akan lebih cepat lagi, karena memang secara teknologi kalau harddisk biasa dia menggunakan piringan, kalau yang SSD ini sudah menggunakan teknologi semacam RAM ya, semacam RAM. Jadi dia akan lebih cepat seperti itu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kami di Sagusanov itu sudah mempunyai satu workshop yang kami lakukan pembuatan video ini 1 minggu ya, 1 minggu pengerjaan. Tetapi kali ini tentu saja kami tidak akan menyampaikan sebanyak ini materinya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ingin mempelajari, kami bisa tunjukkan video-video yang akan membahas ke-18 materi di Filmora ini. Tapi di webinar ini kami tidak mensyaratkan, termasuk di tugas, tidak harus menggunakan teknik yang sebanyak ini. Nah Bapak Ibu, nanti di tugas yang Bapak Ibu lakukan, itu Bapak Ibu membuat opening scene, terus isi dari videonya, kemudian video untuk mengakhiri atau ending scene-nya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, untuk opening dan ending-nya ini di Filmora sudah disediakan template, tinggal taruh, edit teksnya jadi. Tinggal Bapak Ibu menyediakan kontennya. Nah untuk membuat konten ini ada banyak pilihan sih menurut saya. Bapak Ibu bisa syuting ya, bisa syuting dari handphone mungkin, kemudian bisa diedit. Atau Bapak Ibu misalnya mau screen layar, kami persilahkan. Jadi di webinar ini kami tidak terlalu mempermasalahkan untuk video sumbernya. Tentu saja memenuhi kaidah-kaidah kita sebagai guru dan tenaga pendidik. Hal-hal yang positif itu yang menjadi harapan dari kami. Dan selanjutnya langsung kita praktekkan. Bagi sobat YouTube yang baru tahu channel Kholek Sagusanov ini, saya sampaikan selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan tekan tombol warna merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga, kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Oke, kita buka Wondershare Filmora-nya. Ini versi 9.5 yang saya gunakan. Untuk softwarenya nanti bisa kita bagi di grup Telegram. Nah Bapak Ibu, ini tampilan pertama kita untuk membuat project di Filmora. Kita klik New Project. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan Filmora. Ini adalah message center untuk pertama kali ketika Bapak Ibu menginstal Filmora. Ini bisa ditutup. Nah, kalau mau Bapak Ibu lihat-lihat nanti boleh. Nah, ini adalah nama filenya, ini belum kita simpan saja.
Oh, ini masih belum karena memang belum ada yang masuk di sini. Kita upload video kita. Oke, ini video bahannya. Saya coba buka. Ada video 1 sampai video 3. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita membutuhkan opening. Nah, di opening ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama kebuka ini adalah media. Sehingga kita bisa mengimpor video-video yang kita gunakan. Kemudian di sebelah tengah di sini ada titles. Nah, Bapak Ibu, di titles ini yang ingin saya sampaikan bahwa di titles ada openers. Nah, sesuai dengan namanya openers, ya ini yang nanti kita gunakan untuk membuat pembukaan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan yang di sebelah sini. Nah, ini tidak ada tombol seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa ini masih belum ada di laptop kita. Jika kita membutuhkan, kita senang dengan ini, maka kita bisa download dulu. Seperti itu. Oke, misalnya saya coba ya. Nah, ini proses downloadnya. Jika Bapak Ibu nggak ingin download, Bapak Ibu bisa gunakan yang di atas ya. Ini saya ingin sekalian tunjukkan. Nah, untuk gunakan ini bisa diklik dan di-drag ke timeline. Jadi ini adalah timeline tempat kita untuk mengolah Bapak Ibu. Untuk mengolah video. Saya sarankan untuk audio ya dalam pembuatan media ini adalah kita masukkan yang terakhir. Jadi kita olah dulu video-videonya. Kemudian yang berikutnya, jika kita menambahkan video lagi di atasnya atau gambar yang kita bisa gunakan karena memang di timeline di Filmora ini terdiri dari banyak layer. Bahkan dalam penjelasannya bisa sampai 99 layer kan itu ya. Nah, baik. Untuk mengganti teksnya kita bisa double klik di sini. Maka kita akan masuk. Nah, di sini ada teksnya, kita bisa ganti misalnya gini ya. Kemudian yang di atasnya ini, nah ini bisa kita ganti seperti ini. Bapak Ibu untuk ngatur fontnya, Bapak Ibu bisa lakukan secara manual di sini, atau Bapak Ibu bisa mengaturnya di sebelah sini ya. Bisa Bapak Ibu lakukan. Oke. Jadi ini misalnya kita kecilin biar dia masuk. Ini misalnya kita taruh di sebelah sini atau di tengah, silakan saja. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa memilih fontnya ini di sini. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih ya. Bisa seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa oke. Kita bisa lihat hasilnya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kembali lagi ke video kita bisa klik media. Dan kita bisa masukkan video yang kita pakai ini. Ini adalah ukuran untuk high definition, saya pilih yang ini. Nah, Bapak Ibu,
editing video itu proses untuk memilah video mana yang baik yang nanti kita akan gunakan dan video mana yang tidak kita gunakan dan ingin kita buang. Nah, tips dari saya, Bapak Ibu bisa lihat di audionya sini. Nah, ketika ini kosong, ini Bapak Ibu bisa lihat kenapa kosong. Apakah kalau jedanya terlalu lama bisa jadi pada saat itu ada aktivitas yang memang kita tidak merekamnya. Oke, saya coba ini ya. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini yang kita gunakan, yang ini bisa kita potong. Untuk potongnya seperti apa? Ini sudah ada di slider merah ini, di sini sudah ada gambar gunting, klik aja guntingnya. Kemudian yang ini kita pilih dan kita hapus, bisa di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau edit memang harus didengar semua sih. Kabarnya hari ini Pak Khalid berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Anda semua kami mengingatkan. Oke, nggak ada masalah. Mungkin kita coba loncat sini. Sudah seperti sekarang ini. Baik, di kesempatan jika misalnya itu terasa begitu lama, kita bisa potong untuk mengurangi durasinya, misalnya seperti ini. Dan ini bisa diklik di sini. Misalnya ini ya. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Oke, coba kita lihatkan lagi. Matematika, ngajar matematika. Oke, dari sini aja. Menjelas apa gitu Pak Mang? Buku ya gitu. Matematika, ngajar matematika gitu. Pengukuran panjang. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja memperlihatkan ini. Ini adalah teknik kita untuk melakukan proses syuting ya. Jadi Bapak Ibu pada saat proses syuting itu ketika terjadi salah, syutingnya lanjut saja. Nanti tugasnya adalah di editing. Karena biasanya ada sebagian yang pada saat itu salah, ngulang lagi dan seterusnya. Kalau misalnya memang yang di syuting pendek nggak masalah diulang. Tapi kalau misalnya kita materinya panjang, maka lanjut aja. Nanti pada saat editing mana yang nggak dipakai itu yang dibuang. Contohnya yang ini ya. Misalnya akan menjelas apa gitu. Nah, ini kan salah kan itu ya. Kita coba lihat di sini. Baik, di kesempatan kali ini Pak Khalid akan menyajikan satu Oke. Baik, Anda semua, di kesempatan kali ini Pak ya. Khalid akan membawakan materi untuk pengukuran panjang. Nah, coba simak cerita Pak Khalid berikut ini. Oke, berarti ini kita gunakan. Yang jelas ini kita gunakan. Nah, ini yang nggak kepake nanti. Sampai mana tadi? Sampai di sini. Masih pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Oke. Baik, di kesempatan. Nah, ini karena udah nggak digunakan, ini bisa kita klik di sini atau Bapak Ibu bisa tekan tombol delete di laptop. Seperti ini. Sehingga COVID-19 seperti sekarang ini. Baik, Anda semua, di kesempatan kali. Baik Bapak Ibu, teknik yang barusan kita tunjukkan itu adalah teknik untuk meng-trimming ya, atau meng-cutting. Karena itu teknik ini disebut dengan cut to cut. Jadi kita potong, terus kita potong yang nggak baik kita buang. Seperti itu. Saya tidak akan melakukan proses editing keseluruhannya karena tekniknya seperti itu. Misalnya ini kelihatan panjang, ini kita bisa cek. Simak cerita Pak Khalid berikut ini. Nah, ini kan lama, ya tentu saja nggak menarik. Di kesempatan kali ini Pak Khalid akan membawakan materi tentang pengukuran panjang. Di kesempatan kali ini Pak Khalid akan membawakan materi tentang pengukuran, khususnya pengukuran panjang. Apakah Anda pernah pergi ke posyandu? Ya. Di kesempatan kali ini yang ini pun masih salah. Kita gunakan yang ini dihapus. Ini kita hapus. Nah, seperti itu tekniknya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan
Satu klip dan satu klip ini sebetulnya ada di satu video sumber, tapi kita bisa potong-potong, kita buang yang nggak fungsi. Nah, kita bisa menambahkan antara klip yang kita potong ini dua klip yang berbeda, meskipun filenya satu kan itu ya. Bisa kita tambahkan yang namanya transisi. Jadi ini transisi adalah perpindahan dari satu klip ke klip selanjutnya. Misalnya ini seperti sekarang ini. Di kesempatan kali ini Pak Khalid akan seperti itu. Tentu saja penggunaan ini disesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan kan gitu ya, tidak harus diberikan. Nah, saya coba mengulas bahwa pertama tadi kita menggunakan opening di sini, kemudian kita mengimport file bahannya, kemudian kita tarik di sini dan dilakukan proses cutting atau trimming. Bapak Ibu untuk melihat ini dilihat keseluruhan atau sebagian untuk detail ini bisa diklik dan di drag seperti ini. Sehingga kita tahu, oh ini ada openingnya, ini video dan seterusnya. Nah, jika video ini sudah nggak masalah, kita sudah cut semua, kita bisa tambahkan video selanjutnya dan video selanjutnya sehingga kita tahu durasinya, hasilnya berapa akhirnya. Nah, di sini hasil akhirnya. Nah, Bapak Ibu, di 3 video ini ya itu akan berakhir dengan durasi di 15 menit. Ya, 15 menit 27 detik. Nah, kita perlu membuat endingnya. Nah, endingnya ini bisa lihat di title. Kemudian kita bisa gunakan opener juga untuk melakukan ending, nggak ada masalah. Kemudian kita juga bisa menuliskan endingnya ini dengan end credit, nggak ada masalah juga. Dan seperti itu, silakan aja Bapak Ibu pilih kan itu ya. Misalnya end credit itu isinya adalah seperti ini, kayak film yang mau berakhir kan itu. Baik, nah terakhir Bapak Ibu bisa tambahkan musik background-nya. Bapak Ibu, musik background ini karena ada vokal di kita perlu men-setting musik background-nya ini kecil sehingga vokal yang kita sampaikan itu bisa terdengar dengan baik di audiens. Apa pentingnya video background ini? Video background ini akan mampu mengisi ruang-ruang kosong pada saat kita tidak berucap sehingga vokal itu kosong. Dan dia nanti akan diisi dengan audio ini. Nah, untuk itu kita bisa gunakan audio bawaan ini. Audio bawaan ini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa dia adalah free, manakala video itu adalah untuk koleksi pribadi. Tetapi pada saat video itu kita upload di YouTube, itu sudah menjadi konsumsi publik dan itu menjadi klausul yang tidak dikenankan oleh Filmora. Nah, kita bisa ambil sendiri video yang audio yang kita miliki ya. Saya sudah menyiapkan audio belum? Oh belum, saya coba ambil di sini. Oke, misalnya ini. Saya bisa taruh di bawah. Nah, di opening ini nggak ada masalah kalau misalnya ini masih suara normal. Namun pada saat di sini kita ingin suaranya sudah nanti mengecil. Nah, ini bisa kita potong seperti ini. Kemudian di sini kita ingin suaranya kecil ke besar. Ini bisa double klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa tambahin fade in. Jadi fade in ini bisa kita lihat
ada volume yang dari kecil ke besar. Untuk yang di sini kita bisa fade out sedikit. Oke, yang di sini kita bisa kasih fade out sedikit seperti ini. Jadi kita lihat di sini dari volume full ke kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa double klik lagi di sini supaya volumenya nggak gede. Ngaturnya di sebelah sini. Kita bisa cek suaranya. Mengingatkan, Anda semua, Pak Khalid mengingatkan bahwa di masa pandemi ini, kalau menurut saya rasa suaranya masih gede. Kita bisa arahkan coba ke 40-an sini ya. Coba dengar ini. Setiap keluar rumah harap menggunakan masker. Tidak begitu terdengar, kita coba ke 30. Ya. Karena masker ini sudah cukup membantu kita untuk ada musik rengeng kalau misalnya di bahasa Jawa itu yang terdengar lamat-lamat dari jauh gitu ya. Di kesempatan kali ini Pak Khalid akan membawakan materi untuk mengisi ruang tapi tidak mengganggu vokal, khususnya pengukuran panjang. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini bisa juga dilanjutkan ya. Kita audionya 30, kita oke ya. Terus yang ini bisa kita copy dan di paste. Paste itu edit paste ya. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa digeser ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya tidak suka, bisa cara lagi di click and drag seperti tadi. Seperti itu. Atau ini dikunci dulu. Jadi misalnya ini saya paste lagi. Edit, paste. Nah, ini sudah tidak ikut bergerak. Kemudian ini bisa kita tarik sesuai kebutuhan. Misalnya seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini bisa kita ini bisa kita potong dulu. Ini bisa kita potong dulu dengan cara di klik. Ya, ini biar beda. Karena ini nanti suaranya kita bikin membesar. Caranya double klik. Kemudian kita atur di sini dengan fade in. Nah, seperti ini. Kemudian suara di volumenya kita perbesar ke normal. Seperti ini. Kita bisa dengar. Oke, seperti itu. Nah, langkah terakhir adalah mengekspornya. Klik ekspor, kemudian namanya apa kan itu ya. Misalnya video webinar. Misalnya namanya ini tentu disesuaikan dengan nama video yang Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu tinggal ekspor. Dan ini tinggal nunggu proses ini sampai 100. Itu nanti akan selesai. Demikian Bapak Ibu untuk editing video menggunakan Filmora. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Barangkali nanti saya akan jawab dengan video. Baik Bapak Ibu, demikian tadi seluruh penjelasan bagaimana mengedit video menggunakan software Filmora. Semoga apa yang kita bagikan di Jumat Barokah ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, menggerakkan Bapak Ibu untuk membuat video
yang bermanfaat buat anak-anak kita, atau mungkin yang lebih luas bisa bermanfaat buat guru-guru lain di seluruh wilayah Indonesia, atau mungkin juga guru-guru di luar negeri, karena memang YouTube sebagai sebuah channel video itu memang bisa diakses di seluruh belahan wilayah dunia ini. Atas nama pribadi dan Sagusanov serta JSDI, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua dalam webinar di kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada Bu Faik Muhimah. Alhamdulillah, dengan berakhirnya materi dari narasumber, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Kholiq Eskom atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Itu juga menandai bahwa acara pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang telah didapatkan dari acara webinar hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Faiko Muhimah undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maju terus pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.